Kenapa Kapolri, Presiden, Panglima TNI tidak gubris dengan teriakan-teriakan dari Rizik Sihab ini? Karena orang sudah bosan, sudah enak dengan yang namanya Rizik Sihab ini. Berkali-kali dia ini keluar masuk penjara. Dia ini kan ya mau bilang residivis bukan. Tapi ini pelaku kriminal yang sudah sering keluar masuk penjara. Jadi setiap teriakan dia, kalau kesah dia, curhatan dia, ya orang tidak peduli lagi. Baik itu presiden ke, Kapolri ke, Panglima TNI ke, tidak dipedulikan lagi dengan laporan dari orang ini. Karena orang ini juga sudah suka bikin rusuh. Dia suka sekali bikin kekacauan di negara ini, memprovokasi pendukungnya untuk membenci kelompok lain, untuk membenci sesama anak bangsa, untuk membenci pemerintah. Jadi wajar saja kalau laporan Anda terkait adanya penghinaan terhadap Habib dari kelompokmu itu tidak digubris. Karena Anda tidak memiliki value, Anda unfaedah. Gitu loh. Anda itu sampah negara, Rizik Sihab. Anda itu bangsat, iblis, dan preman yang berkedok agama. Nggak, ini nggak boleh dibiarkan lagi, saudara. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina. Dan ini bukan baru pertama kali. Begitu saya lihat, ini nggak boleh dibiarkan. Begitu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Sampaikan kepada mereka, saudara. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ini bulan Ramadan. Habaib-habaib di mana lagi mimpin umat, tarawih, khataman, baca Quran. Kiai-kiai ulama-ulama di mana lagi bikin buka bersama, it'amul masakin, lagi kasih nasihat. Suasana sejuk, enak, saudara. Bahkan umat Islam di mana-mana menahan diri, nggak ikut-ikutan dengan demonstrasinya mahasiswa. Untuk apa? Menjaga kehusuan daripada bulan Ramadan. Begitu mau masuk akhir Ramadan, mereka kotori. Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib. Mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam, yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Mereka hina Imam Ubaidillah. Mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri. Tapi Kapolri tidak memproses. Begitu saya sampaikan. Enggak, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad. Siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Shallu ala Nabi. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Kanal Timur di sini. Jadi tentu kita semua sudah tahu kan siapa itu Rizik Sihab. Seseorang yang diklaim oleh pendukungnya dan dia juga mengklaim dirinya kalau dia adalah Habib, yang berarti dia adalah keturunan Nabi. Namun selama ini tutur katanya, perbuatannya sangat jauh dari akhlak Nabi itu sendiri. Saya belum pernah mendengar ceramah satupun dari Rizik Sihab ini yang isi ceramahnya itu menyejukkan, menenangkan, menyenangkan hati seluruh umat, membawa harmonisasi, membawakan persatuan dan kesatuan antara sesama anak bangsa. Saya belum pernah mendengar itu. Yang selama ini saya dengar, isi ceramah dia adalah ujaran kebencian, fitnah, sumpah serapa, caci maki, provokasi, bahkan mengadu domba antara sesama anak bangsa. Itu yang selalu dan yang sering saya dengar, yang keluar dari mulut kotornya Rizik Sihab. Dan saya tidak akan menyebut dia ini Habib, karena perbuatan dia itu jauh melenceng dari Habib yang pada umumnya kita ketahui kalau Habib itu orangnya santun, berakhlak mulia, ceramahnya itu menyejukkan, membawa harmonisasi dan lain sebagainya. Dan saya tidak akan menyebut dia ini Rizik Sihab, tapi Berisik Sihab, karena orang ini sangat berisik, sungguh sangat berisik orang ini. Ceramahnya dia itu, kotor semua teman-teman. Tidak ada
hal yang baik yang perlu kita tiru dari sosok Habib palsu Yaman yang satu ini. Dia menjual nama Habib itu hanya sebagai bentuk pengakuan sosial demi untuk mencari popularitas dan mendulang banyak massa, banyak pendukung, banyak simpatisan bahwa dia adalah keturunan Nabi yang harusnya dihormati, disanjungi, dihargai, disembahi. Padahal faktanya tidak. Faktanya, dia mencomot gelar Habib untuk dirinya hanya demi untuk sebuah pengakuan sosial, demi untuk supaya dia bisa diundang di mana-mana untuk berceramah, demi untuk supaya dia itu bisa mendapat keuntungan secara ekonomi di situ. Karena semakin banyak massa, semakin banyak pendukungnya, semakin banyak simpatisannya, para muhibin-muhibin pekok ini, maka secara ekonomi dia akan mendapatkan keuntungan. Terlepas dari apa yang sedang terjadi hari ini, yang lagi ramai dibicarakan, bahwa Rizik Syihab menuduh kalau Gus Fuad Pleret menghina Habib dari kalangan Rizik Syihab ini. Tapi yang saya mau bicarakan di sini bukan segi agamanya lagi, tapi yang saya bicarain dari segi keindonesiaan, dari segi persatuan dan kesatuan. Karena orang ini, si Rizik ini, baru-baru menabuh genderang perang, membakar semangat para muhibinnya untuk asa golok dan perangi gerombolan monyet PKI, memerangi kelompok-kelompok Islam Nusantara yang lainnya, memerangi anak-anak bangsa pribumi di negara kita ini, memerangi jenderal-jenderal monyet. Itulah yang dikatakan Rizik Syihab. Jadi setiap isi ceramahnya yang ia sampaikan adalah hasutan, adu domba antara sesama anak bangsa, menyebarkan kebencian, fitnah, dan lain sebagainya. Jadi sebagai pemuda NTT, saya di sini mendukung ulama Nusantara, mendukung kiai-kiai, ustadz-ustadz Nusantara. Karena yang saya ketahui, kiai ulama Nusantara itu orangnya baik, orangnya santun, berakhlak mulia, beretika, tutur katanya menyejukkan dan mendamaikan. Dan ulama-ulama Nusantara adalah ulama-ulama yang merangkul semua golongan, tanpa memandang bulu, tanpa memandang perbedaan apa agamamu, apa sukumu, apa etnismu, apa dialekmu, dan lain sebagainya. Berbeda dengan Rizik Syihab ini. Dia menuding orang lain menghina kelompok mereka. Satu jarinya ini dia tunjukkan ke orang yang telah menghina kelompok dia, yang diduga telah menghina orang-orangnya dia, Habib dari kalangan Yaman. Sementara dia ini tidak sadar kalau 4 jari lainnya sedang menunjuk ke dirinya sendiri. Kalau kita membongkar kembali rekam jejak Rizik Syihab, betapa sungguh miris, sungguh kejam, sungguh jahat orang ini. Bagi saya Rizik Syihab bukan seorang Habib. Dia ini adalah seorang preman, teman-teman. Dia seorang iblis yang bersembunyi di balik tameng agama, yang bersembunyi di balik jubah agama, hanya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya saja. Tapi lebih dari itu, tutur katanya dia sangat provokasi. Tidak bijak, tidak berakhlak, tidak beretika orang ini. Kalau kita mau mengungkit kembali rekam jejak dia yang dulu-dulu, yang sebelum-sebelumnya, dia ini lebih jahat dari Gus Fuad Pleret dan dari Habib-Habib atau ulama-ulama yang lainnya. Dia menuduh 1 jari ke orang yang telah diduga menghina kelompoknya, sementara 4 jari lainnya dia menunjukkan ke dirinya sendiri bahwa dia dulu pernah menghina Gus Dur. Dia dulu pernah merendahkan seorang Inul Daratista. Bahkan di acara Maulid Nabi Muhammad beberapa waktu lalu, dia pernah menghina Nikita Mirzani dengan sebutan, ya sudahlah, saya tidak sampaikan di sini, kalian tahulah. Bayangkan itu, di acara Maulid Nabi, yang seharusnya isi ceramahnya dia itu bicara tentang kisah hidup dan perjalanan dari Nabi. Namun faktanya, dia malah menghina seorang Nikita Mirzani.
Dia juga punya rekam jejak pernah menghina Yesus, pernah menghina agama Kristen, pernah mengancam akan mengepung Pulau Bali. Dia juga tercatat pernah menghina bahasa Sunda. Dia memplesetkan sampurasun menjadi campuracun. Dia juga pernah menghina Presiden Jokowi. Bahkan, dia juga pernah secara terang-terangan mendukung organisasi terlarang yang sudah dilarang di dunia ini yang bernama ISIS. Dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukan kemarin-kemarin di akhir Ramadan, dia tidak sadar kalau dirinya itu lebih buruk, lebih jahat dari orang lain. Saya bicara di sini bukan berarti saya ini orang sempurna, tidak. Tapi marilah kita untuk mengoreksi diri kita sebelum kita menuduh orang lain tanpa dasar, tanpa bukti. Kita juga harus mampu mengintrospeksi diri kita. Sudah bersihkah saya? Sudah benarkah saya? Kalau saya juga sama seperti mereka, sama seperti dia, untuk apa saya tunjuk-tunjuk jari saya ini ke orang lain? Itu yang tidak disadari oleh Rizik Syihab ini. Dan memang orang ini pantas disebut preman. Dia kalau jadi preman, bukan bergelar Habib seperti saat ini, mungkin orang ini sudah menguasai pelabuhan-pelabuhan, menguasai terminal-terminal. Dan itu lebih jahat, lebih beringas orang ini. Sebenarnya Rizik Syihab ini bukanlah Habib, tapi iblis yang bersembunyi di balik jubah agama saja. Ya, sekali lagi bahwa sebagai masyarakat NTT, pemuda NTT, saya mendukung penuh dan saya kontra dengan kelompoknya Rizik Syihab. Karena kita semua sudah tahu seperti apa rekam jejak dan perjalanan dari seorang Rizik Syihab, yang mana rekam jejaknya kita bisa mengetahui tentang tutur kata dan perilaku orang ini. Dari dulu orang ini tidak pernah ramah dengan siapapun. Yang dia bahas di setiap kajian agamanya adalah menyebarkan kebencian, memprovokasi masyarakat atau umat, mengadu domba antara sesama anak bangsa, mengadu domba antara kelompoknya dengan pemerintah, dan lain sebagainya. Tidak ada satu nilai atau satu value yang harus kita ambil, yang harus kita petik dari orang ini. Orang ini memang iblis, setan dia. Tidak patut untuk dicontohi. Dia hadir ke Indonesia ini, ke bumi pertiwi ini, hanya untuk mengoyak tenun kebangsaan. Padahal leluhurnya berada di Yaman sana. Kenapa dia tidak pulang ke Yaman saja? Bagaimana supaya dia bisa mendamaikan perang saudara yang terjadi di Yaman, yang hingga saat ini masih berkecamuk tanpa ada kejelasan itu? Semua orang sudah banyak membongkar tentang sepak terjang para Habib Yaman ini. Mereka itu jelas bukan keturunan Habib, tapi mereka menggunakan gelar Habib di depan nama mereka hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka saja. Sejatinya mereka ini adalah musuhnya bangsa kita. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh Bung Karno, perjuangannya dia mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuangan anak cucunya kelak nanti terasa amat sulit. Karena apa? Karena antara sesama anak bangsa saling jontok-jontokan, saling sikut-sikutan. Karena perjuangan kita terasa sulit hari ini karena kita melawan sesama anak bangsa sendiri. Belum lagi tercatat bahwa anak bangsa itu adalah keturunan imigran gelap Yaman yang dibawa oleh penjajah Belanda pada waktu itu, yang datang untuk memprovokasi dan mempengaruhi rakyat Indonesia, rakyat bumi Nusantara waktu itu, untuk tunduk dan taat kepada Belanda. Dulu-dulu di tahun 90-an, di akhir tahun 2000-an, fenomena Habib ini hampir tidak terdengar di pelosok negeri ini. Namun, seiring perkembangan media sosial yang semakin masif, semua orang memegang gadgetnya dan bisa mengakses informasi, fenomena Habib ini mulai muncul. Ada Habib yang tiba-tiba kita melihat dalam ceramahnya matanya melotot. Katanya bahwa kalau matanya sudah melotot itu, dia sedang melihat Nabi sedang mengunjunginya. Alah, omong kosong saja itu. Kalau hal-hal seperti itu, saya juga bisa. Kalau tujuan untuk mau menipu umat, saya juga bisa. Ada Habib yang beli air mineral entah di mana itu.
dengan harga yang murah, kemudian mungkin saja kemasannya itu diganti, dirubah dengan kemasan yang lebih islami gitu. Setelah itu didoa, dibuat air kata-kata, diludahi, kemudian dijual dengan harga yang mahal, kemudian dibumbui dengan narasi bahwa ini sudah didoakan oleh Habib ini, Habib itu, yang bertujuannya kalau kalian mengkonsumsi air itu maka akan mendapat hidayah, akan sehat, akan mendapat rezeki dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Hal-hal pembodohan dan penipuan semacam ini hanya para muhibin pekok, para muhibin belon yang mau percaya dan menuruti hal-hal semacam ini. Ya karena mereka sudah terlanjur didoktrin, sudah terlanjur dibodohi, sehingga akhirnya apa? Akhirnya mereka mudah untuk dibodohi, ditipu dengan hal-hal yang nyeleneh, hal-hal yang tidak masuk di akal sehat. Ya contoh seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada Habib yang matanya melotot, tiba-tiba dalam ceramah matanya melotot, tahu-taunya hanya tipu muslihat saja. Ada yang jual air mineral dengan harga yang mahal, padahal dia beli di toko milik orang Cina, milik orang mata sipit, dengan harga murah, tapi karena sudah didoakan, harga air mineral per botol bisa saja 50.000, bisa saja 100.000. Jadi apa yang dilakukan mereka ini hanya untuk mau mencari keuntungan ekonomi. Selain mencari keuntungan ekonomi, di samping itu mereka sedang mendulang banyak massa, mencari simpatisan publik. Karena mereka tahu bahwa banyak umat muslim itu masih bodoh-bodoh. Apalagi banyak umat muslim yang sekarang ini kan lebih mendekatkan dirinya dengan agama. Tapi karena salah mencari penceramah, salah mencari ulama, terjebaklah mereka dengan ulama yang salah, dengan Habib yang salah, sehingga akhirnya apa? Menjadi korban pembodohan. Ya, kadang-kadang miris juga melihat suasana dan situasi kondisi di negeri ini. Ketika di negara-negara lain, orang sudah berlomba-lomba untuk bagaimana memperkuat ekonomi negaranya, bagaimana mensejahterakan rakyatnya, bagaimana petani di negara lain bisa sejahtera, bagaimana mereka bisa mengekspor hasil bumi mereka. Di Indonesia, banyak umat yang masih dibodohi hanya dengan botol air mineral 50.000, hanya dibodohi dengan ada Habib yang melotot di saat-saat sedang ceramah, padahal itu hanya tipu muslihat. Mau saja dibodoh-bodohi oleh kata-kata Rizik Syihab yang penuh hasutan, adu domba, fitnah, sumpah serapah, menghina pemerintah dan lain sebagainya. Jadi tidak ada value yang mau kita dapatkan dari seorang Rizik Syihab ini. Jadi pantas dan wajar kalau kami lebih mendukung ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai Nusantara, karena kami sudah tahu seperti apa sepak terjang dari ulama atau kiai Nusantara ini. Mereka setiap berceramah selalu menyerukan persatuan, kesatuan, memberikan ketenangan, kesejukan kepada pengikutnya, umatnya, sesama anak bangsa, dan lain sebagainya. Sementara yang keluar dari mulut si berisik Syihab ini adalah adu domba, sumpah serapah, hina, fitnah, provokasi, menghasut antar sesama anak bangsa untuk saling bermusuhan, menghasut anak bangsa untuk membenci pemerintah dan lain sebagainya. Ya, saya rasa demikian dulu. Intinya bahwa saya pada posisi ini mendukung kelompok-kelompok yang kontra dengan Rizik Syihab. Dan wajar sajalah kalau kenapa Kapolri, Presiden, Panglima TNI tidak gubris dengan teriakan-teriakan dari Rizik Syihab ini? Karena orang sudah bosan, sudah enak dengan yang namanya Rizik Syihab ini. Berkali-kali dia ini keluar masuk penjara. Dia ini kan ya mau bilang residivis bukan. Tapi ini pelaku kriminal yang sudah sering keluar masuk penjara. Jadi setiap teriakan dia, keluh kesah dia, curhatan dia, ya orang tidak peduli lagi. Baik itu Presiden ke, Kapolri ke, Panglima TNI ke, tidak dipedulikan lagi dengan laporan dari orang ini. Karena orang ini juga suka bikin rusuh. Dia suka sekali bikin kekacauan di negara ini, memprovokasi pendukungnya untuk membenci kelompok lain, untuk membenci sesama anak bangsa, untuk membenci pemerintah. Jadi wajar saja kalau laporan Anda terkait adanya penghinaan terhadap Habib dari kelompokmu itu tidak digubris. Karena Anda tidak memiliki value, Anda unfaedah. Gitu loh. Anda itu sampah negara, Rizik Syihab. Anda itu bangsat,
iblis dan preman yang berkedok agama.